Untuk awalnya langsung saya pantik aja ini Pak. Saya kobarkan dulu. Iya, kobarkan aja. Kobarkan dulu ya. Oke Mas Yogi. Yes. Tuban banget. Latar belakang kok bisa tercetus pemikiran mendirikan Tuban banget itu gimana sih Mas? Karena anak muda Tuban itu lebih asik, mungkin lebih enjoy di sebuah platform yang berwarna biru bertuliskan F ya. Iya. Sebut aja Facebook ya. Oke. Karena lebih asik, karena langsung aja gitu kita bermigrasi. Karena sesuatu yang baru, karena aku seneng nyoba hal-hal yang baru gitu. Ada yang baru nih namanya Instagram. Instagram itu dulu baru cuma dipakai seperti yang Mbak pertanyakan tadi, iya. Android atau iOS? iPhone. Iya. Karena dulu saya pengguna iPhone, akhirnya saya coba itu Instagram. Dan saya pengen coba sih. Awalnya akun Tuban banget ini mengenalkan tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata, tempat baru ya. Karena dulu lagi musimnya yang namanya My Trip My Adventure. Iya. Kenapa kok pengen bikin itu awalnya? Iseng aja sih Pak. Awalnya Iseng. Terus kemudian berkembang. Karena capek namanya kuliah ya Pak ya. Tuntutan dari dosen, terus tugas. Oh iya, paham lah saya. Ini bisa jadi curhatan ini. Oh enggak. Udah tahu sama tahu. Akhirnya kan kita mencari di luar batas gitu, di luar zona nyaman kita yang namanya tugas kuliah atau kerjaan gitu. Akhirnya kita, karena hobiku foto sama video gitu. Jadi kita mengeksplor yang ada di Tuban. Yang ada di Tuban kita foto-foto, kita upload. Ternyata alhamdulillahnya banyak yang suka, banyak yang tertarik. Lokasinya di mana, tempatnya di mana gitu. Menurut Yogi, milenial dan medsos itu seperti apa sih hubungannya? Seperti ikatan percintaan Pak yang tidak pernah bisa lepas Pak. Gitu ya. Tapi nggak pernah kawin juga sebenarnya. Maksudnya? Kawin juga ya. Artinya pacaran terus gitu loh. Iya, semakin dekat kita seperti ini setiap hari agak gatel ya kalau nggak pakai medsos atau kepoin orang. Tapi saya mau ngasih tahu buat teman-teman, jangan sedih, jangan putus asa kalau pesan kita atau caption kita nggak dibaca gitu. Kenapa? Kenapa itu alasannya? Anak-anak muda sekarang tuh lebih sedih gitu karena baca sebuah caption atau baca sebuah story IG atau WA tanpa harus mikir dia tuh jarang namanya membaca doa Pak. Oh, iya. Betul. Cakep. Nah, Mas Yogi. Untuk bidangnya sendiri di Tuban banget itu apa sih yang saat ini? Saat ini itu aku pemilik ya. Pemilik, saya punya banyak sub bawahan ya. Bawahan dari teman-teman juga, ada yang bagian editor, ada yang bagian penulis, ada bagian talent. Saya punya banyak sekitar 9 talent wanita yang untuk mempromosikan atau UMKM atau produk-produk yang mau masuk ke Tuban banget. Seperti itu Pak. Caranya kayak gimana itu? Biar ada namanya antara ya itu endorsement ya. Kita sebagai jembatan sih Pak. Jembatan, kita membuat konten, sebuah konten promosi, promosi iklan untuk ditayangkan di Instagram gitu. Kita menyediakan jasa, ini ada talent. Ya membagi rezeki juga buat teman-teman yang bisa fotografi atau videografi gitu. Kita menjembatani teman-teman juga. Tentunya kan masuk banyak kan ya. Tentunya banyak yang pengen masuk ke Tuban banget seperti itu. Terus cara memilihnya bagaimana itu? Ada yang serius, ada casting atau ada apa begitu yang mungkin prinsip-prinsip yang dipakai oleh Tuban banget seperti apa? Biar wah ini orangnya sembarangan kelihatannya. Iya. Bisa kita terima deh. Ya, itu seperti apa? Karena pengalaman seperti apa? Yang penting sih attitude Pak. Terus attitude ya Pak. Attitude, perilaku ya. Terus ditambah lagi dia ini bisa nggak sih mempresentasikan. Jadi saya kadang kasih sampel sebuah produk gitu. Saya kasih sampel sebuah produk. Bisa nggak kamu presentasiin? Kalau menurutku nggak nyambung, nggak nendang, nggak saya pakai. Itu talentnya kan? Talent untuk talent. Tapi untuk yang punya produk nih, kan nggak sembarangan kita terima gitu. Oh iya. Caranya gimana? Pasti Pak. Saya pasti lihat dulu Instagramnya Pak. Oh gitu. Pasti lihat Instagramnya. Banyak nih oknum-oknum yang penipuan. Itu gimana? Saya mau endorse, berani bayar berapapun. Tapi iklannya harus tayang di itu. Dia mencari bait atau pancingan untuk korban berikutnya.
Seperti itu. Cara mencarinya gimana itu? Ya kita buka aja orang ini kreatif apa ya, terpercaya nggak. Dari angka follower sama like itu jangan kita 100% percaya, karena follower, like, komen itu bisa dibeli. Betul. Pokoknya teman-teman yang ada di sini jangan takut atau jangan sedih kalau kita punya follower sedikit. Bangga follower kita yang sedikit tapi organik, Pak. Dan orisinil ya? Orisinil, Pak, manusia semua. Bisa dijelaskan itu. Bisa dijelaskan. Follower organik gitu ya. Organik tuh orang yang suka dan berdasarkan minat. Jadi misalnya Bapak ya suka membaca puisi. Follower Bapak itu rata-rata orang yang suka dengan Bapak atau minatnya sama dengan Bapak. Puisi. Ya misalnya Bapak Pipit suka dengan otomotif, rata-rata yang suka sama Bapak, yang nge-follow Bapak otomotif. tanpa minta di-follow back, itu rata-rata orang yang suka otomotif. Ada yang namanya niche. Niche itu tema sebuah akun, itu harus punya tema, Pak. Jadi kita nggak boleh sembarangan. Hari ini kita traveling, besok kita ngebahas otomotif, besok kita ngebahas kuliner. Itu sebuah namanya algoritma, Pak. Oh. Tertarik itu. Apa itu algoritma itu tadi, apa hubungannya niche dan algoritma? Bisa lebih ini nggak gamblang gitu? Bapak Redong misalnya. Saya boleh buka Instagram Bapak nggak, Pak? Oh, nggak ada saya. Tidak ada. Nggak ada di sini. Iya, kalau ada di Instagram Bapak mencari sebuah kayak kaca pembesar atau explore ya. Coba di sini bisa lah. Ini Bisa. Nah, Oh, nggak bisa ditayangkan di sana ya? nggak bisa. Nggak bisa ya. Nah, kalau ini kan ada beberapa niche ya. Niche, ya istilahnya minat kita. Iya. Minat kita tentang di sini ada terakhir membuka Cak Nun. Oh gitu. Berarti kan Betul ya? story Ya, gitu ya, ya? Betul ya? Ya. Berarti kayak story kita habis buka apa gitu? Buka apa dan ya itu Instagram itu merekam kita, Itu yang aktivitas merekam kita. ya? Iya. Gitu, iya. Iya. Gitu ya. Kalau misalnya Untuk nggak buka apa-apa aja. iya. Loh, saya bukanya malah nggak Kalau karuan. Instagram gitu nggak tahu. Jadi kalau minat kita suka dengan jenis-jenis motor atau apa, pasti keluarnya itu. Itu. Iya. Artinya itu teknologi AI kan ya? Oh, artinya ketika kita membuat di sebuah apa kayak gitu tuh. Ya artinya AI itu algoritma itu tadi Iya. yang membacanya. Sama semua sosial media itu pasti begitu. Sama kayak kita tiap hari nonton sebuah film di sinetron gitu. Pasti yang direkomendasikan sama YouTube atau sama platform-platform lainnya itu pasti berdasarkan yang kita cari dan Iya. berdasarkan yang kita minati, Pak. Oke, berarti yang tadi yang mau endorse itu kita lihat niche-nya dia itu seperti itu, Bukan. atau Kita lihat misalnya ini orang terpercaya nggak? Followernya banyak. Followernya banyak, tapi sebuah komentarnya dimatiin. Itu udah menakutkan, Pak, menurut saya untuk mempromosikan itu. Iya. bagaimana Tuban Banget itu bisa Tahu. membuat sebuah kepercayaan kepada ini Endorse. followers atau masyarakat lah. Saya pernah Seperti apa? kecolongan sekali, Pak. Sebuah lowongan pekerjaan. Oke. Iya, akhirnya ya itu sebuah jadi pelajaran juga. Jadi kita cari dulu sebuah PT, namanya sebuah PT. Mau endorse, dia langsung transfer, Pak. Terus langsung tayang, komentar minta dimatikan. Ya dia tidak peduli jumlah like iklan itu. Ternyata ada DM masuk ke saya, netizen lapor ke saya, ini penipuan. Kita husnuzon dulu ya, jangan suudzon dulu. Kita husnuzon dulu. Kita cari di Google, Pak, tentang penipuan ini. Dia keywordnya gampang sih, Pak. Tinggal cari aja, misalnya PT Tuban Banget Sentosa. Kita cari di Google. Ternyata di situ ada bintang 1, bintang 2. Ratingnya. Sudah ada dan beberapa testimoninya. Nah waktu itu yang kasus apa? Lowongan pekerjaan, Iya. itu akhirnya gimana? Saya take down dan saya refund uangnya. Orangnya nggak mau. Saya refund uangnya, orangnya pun nggak mau dikembalikan lagi. Tapi dengan tuntutan, ya namanya penipu ya, Pak ya, macam-macam menuntut begininya silakan. Tapi jejak digital itu membuktikan kalau kalian ini nggak benar. Jejak digital kan banyak, bisa kita cari di mana aja. Tapi Kita itu bisa. korban sudah ada sebenarnya. Alhamdulillah baru tayang beberapa menit sih. Jadi setelah saya tayang sekitar 7 atau 10 menit, ada netizen itu, saya masih belum mikir ya. Kita bedah dulu lah di mana ini. Iya. Di Google ada. Kita cari nih PT ini gitu. Ada tapi ya. Ada, Pak. Gitu. Tapi kok bisa tahu ternyata itu penipuan gitu loh.
di kolom misalnya kita ngebahas itu dan ada sebuah artikel yang ngebahas PT itu, ada komentar-komentar dari misalnya kan ada pin di sini kan, artinya ada hal-hal ganjil yang tidak Iya. terbuka ya. Iya. Kayak gitu ya. Iya betul.